Oke pemirsa, terima kasih karena Anda masih tetap mengikuti program ini hingga sekarang. Dan saya masih bersama Pak Danang Parikesit, Presiden dari Indonesia Transportation Society. Dan Pak Danang, ini tadi Anda sudah menyinggung MRT, ini menarik sekali karena kebanyakan keberadaan jalur MRT ini juga bisa menjadi stimulan bagi tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Anda tadi menyebut Hong Kong, apakah Anda lihat contoh-contoh lain yang sebenarnya bisa betul-betul diharapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah DKI? Ya, kita ini kan mengalami kondisi ya di mana butuh yang namanya pusat-pusat pertumbuhan baru sebuah kota. Dan salah satu keunggulan dari MRT yang tidak dimiliki oleh moda lain adalah kemampuannya di dalam merubah struktur kota. Ya, struktur kota itu bisa dibentuk dengan koridor itu. Nah, oleh karena itu maka seperti kita lihat di Singapura, ya di Hong Kong, di Tokyo, ya di sekarang Kuala Lumpur dan juga di Bangkok, mereka mendorong ini bagaimana para pengusaha properti ya itu diajak bersama-sama mengembangkan kawasan di sekitar stasiun. Ya di semua tempat yang saya sampaikan tadi, di Seoul juga, Taipei ya, itu kawasan di sekitar stasiun akan selalu jadi prime location kan, selalu jadi tempat yang paling diidam-idamkan oleh para pengembang karena dia adalah tempat yang sangat menarik. Dan oleh karena itu harus mulai sekarang diajak bicara pengembang-pengembang besar ya, kemudian para pengusaha yang membangun perumahan ya, untuk bisa bersama-sama memikirkan ini karena tidak mungkin pemerintah kan jalan sendiri. Pemerintah harus bekerjasama dengan para pengembang-pengembang kita, dan saya yakin mereka sudah sangat paham mengenai ini. Kita lihat saja misalnya di iklan ya, iklan-iklan koran ya, iklan media mengenai rumah dan apartemen selalu sekarang ini sudah mulai kelihatan dekat shelter busway. Itu menarik kan, satu fenomena yang barangkali 5-10 tahun yang lalu belum kita dapati itu. Nah ini kalau ini menjadi potensi besar, saya yakin banyak sekali manfaatnya. Masyarakat pasti dimudahkan, kemudian para pengembang itu juga akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa secara bisnis ya. Pemerintah daerah juga sangat terbantu karena apa, kotanya menjadi terstruktur dan lebih manageable, lebih bisa dikelola dengan baik. Dan saya kira inilah salah satu, kalau kita mengatakan MRT itu big push ya, dorongan besar bagi revitalisasi perkotaan Jakarta. Ini adalah satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Iya, setahu saya kalau kota-kota besar seperti Tokyo itu kan stasiun-stasiun MRT itu berada di bawah gedung-gedung tinggi. Persis, kan? Di kawasan bisnis. Ini kan menarik sekali, dan Indonesia mungkin bisa aja begitu. Cuman kalau Anda lihat perkembangan atau kengerian dari situasi transportasi umum di kota-kota lain, di kota-kota besar lain di luar Jakarta itu bagaimana? Apakah ada yang sudah sekritis Jakarta ini? Saya kira ada beberapa kota yang akan tunggu giliran sebenarnya, dan saya kira ini menjadi PR penting juga karena salah satu strategi mengurangi problem Jakarta itu adalah menumbuhkan kota-kota yang lainnya kan. Dan kita lihat Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan itu akan menjadi next atau kota berikutnya ya, next cities ya, yang itu kalau kita tidak tangani juga, dan pemerintah pusat sekali lagi tidak juga masuk kepada bagaimana investasi di sana dan rencana di sana, saya kira akan menjadi giliran berikutnya. Padahal kita butuh kota-kota ini untuk tumbuh dan berkembang supaya tekanan Jakarta sebagai satu-satunya kota besar di Indonesia itu bisa berkurang. Dan mungkin tidak lagi perlu kita bicara pindah ibu kota. Ini kan isu-isunya kan kait-mengkait ya. Jadi strategi Jakarta, ironisnya memperbaiki transportasi Jakarta, salah satu strateginya adalah memperbaiki transportasi kota-kota yang lain ada di Indonesia ini. Dan juga hubungan antar kota ini juga sangat penting, karena saya juga sangat merasakan hubungan antar kota di negara kita itu sulit sekali, banyak yang masih dalam tahap yang sangat buruk gitu. Dan ini konon sangat mahal, sangat mahal, tapi juga ada ide yang sangat mahal, antara lain menghubungkan Jakarta dengan Surabaya dengan kereta cepat Shinkansen dari Jepang, sehingga waktu 15 jam bisa diperpendek jadi 3 jam. Memang kalau kita lihat ya, kita amati situasi barangkali 20 tahun lagi maupun 40 tahun lagi, itu memang kritis kita punya kereta cepat ya. Kereta cepat ada beberapa koridor ya menurut saya yang harus kita pikirkan dari sekarang
Karena yang namanya high speed rail di hampir seluruh dunia itu butuh waktu kira-kira 20-30 tahun, mulai dari gagasan hingga implementasi. MRT Jakarta ini pun kan kita bicara sudah 20 tahun yang lalu sebenarnya ya. Nah, high speed train yang pertama memang Jakarta Surabaya. High speed train yang kedua saya kira kita bicara koridor Sumatera. High speed train yang ketiga kita bicara koridor pantai barat Sulawesi. Jadi saya kira itu adalah high speed corridor yang harus menjadi fokus kita kalau memang kita ingin berkompetisi ya sebenarnya dengan negara-negara lain. Nah memang kita pasti bicara investment, ya. Tetapi tadi tidak mungkin sekarang ini investasi rail hanya dibiayai dari pendapatan rail, ya. Sehingga yang namanya rail dan regional development itu harus menjadi satu dan dibundle ya, dipaket menjadi satu paket investasi, karena itulah yang akan menarik bagi para investor. Nah sayangnya memang peraturan-peraturan yang ada di kita itu belum memungkinkan seperti itu. Nah saya kira antara sekarang ini dalam periode kepemimpinan Bapak SBY sekarang ini harus ada upaya-upaya konkret ya, mengembangkan konsep-konsep baru cara berinvestasi untuk masalah high speed corridor ini. Karena kalau enggak kita makin ketinggalan dari Cina sudah mulai itu membangun rel high speed. Dan terang-terangan bahkan dia mengimpor Shinkansen dari Jepang. Tapi jangan lupa Los Angeles ya, dia itu sekarang mau berpikir untuk mengimpor kereta cepat Cina juga. Jadi kereta Shinkansen atau Cina? Dari Cina. Kereta cepatnya Cina itu Los Angeles. Gubernur Arnold Schwarzenegger dia mengatakan mempertimbangkan kemungkinan untuk Los Angeles itu ditaruh kereta cepat dengan sistem dari Cina. Jadi memang ini sesuatu yang harus kita pelajari ya dari Cina. Karena apa? Yang namanya high speed corridor tidak hanya persoalan connectivity tapi juga safety. Kita masih punya persoalan besar. 40.000 nyawa itu kan setiap tahunnya hilang di jalan raya. Jadi ini menjadi PR kita menurut saya, tidak hanya persoalan efisiensi, tidak hanya persoalan daya saing, tapi sistem transportasi yang bermartabat juga, yang mengutamakan keselamatan bagi warganya. Kenyamanan dan keamanan. Harus. Tapi kalau kita lihat sampai sehari ini kan situasi transportasi umum di Indonesia, di kota-kota besar terutama ini kan sangat mengerikan. Kalau kita lihat rel Jabodetabek misalnya, itu kalau pagi atau sore Anda bisa lihat itu ratusan orang duduk di atas. Belum lagi kalau satu gerbong, dua gerbong, satu rangkaian tidak melayani, the whole community itu bisa tidak terlayani semuanya kan. Dan kita ketahui penumpangnya sering mengamuk kan. Betul. Dan itu saya kira perlu, saya melihat sendiri Pak, perlu sebenarnya anggaran-anggaran yang khusus yang bersifat istimewa untuk mengembangkan jaringan transportasi. Ini pandangan pribadi. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Kita sendiri kalau terutama untuk rail untuk rail ini saya kira memang perlu ada politik anggaran yang memihak. Hampir semua diskusi, terutama yang darat kita belum bicara laut dan udara Yang khusus darat saya kira harapan dari masyarakat transportasi Indonesia itu rail itu akan menjadi backbone yang penting sekali. Tetapi sekali lagi itu butuh komitmen anggaran juga. Tanpa adanya politik anggaran yang jelas dari pemerintah untuk mendorong kereta Indonesia, saya kira akan sangat sulit karena masalah pengadaan lahan, masalah maintenance dari track itu menjadi tugas pemerintah Sedangkan kalau rolling stocknya gerbong dan logonya itu menjadi kewajiban dari operator. Nah itu satu. Yang kedua saya kira juga yang menjadi komitmen anggaran, komitmen politik penting adalah penyihatan dari PT Kereta Api kita. PT Kereta Api, kemudian PT Kereta Komuter Jabodetabek, itu kan dua entitas BUMN kita yang sangat penting. Dan menurut saya itu harus ada perhatian besar dari Kementerian BUMN karena penyihatannya harus didorong supaya keandalan dari layanan. Tadi Mas Giginan mengatakan penumpang kereta api kita itu sangat agresif terutama di perkotaan karena seringkali ketidakpuasan pelayanan. Nah ini memang ada persoalan teknologi yang harus ada reinvestasi. Ada persoalan rolling stock yang juga perlu ada tambahan reinvestasi. Nah,
tidak hanya jumlahnya, tetapi kalau kita lihat kondisi gerbong di kita dan logonya itu bermacam-macam. Yeah. Ada sumber dari bekas Jepang, ada yang dari Jerman, ada yang dari mana-mana, sehingga kita itu kayak jadi tempatnya barang cobaan gitu ya. Dan ini saya kira tidak akan sangat baik di dalam sistem operasinya, sangat menyulitkan. Sangat Kalau menyulitkan. swastanisasi bagaimana? Karena setahu saya Jepang misalnya itu swastanisasi angkutan umum rel itu luar biasa. Sekarang misalnya bahkan Japan Railway pun sudah mulai diswastakan. Sementara di Tokyo kalau kita lihat ada 5 trek kereta di sana, itu pemiliknya ya 5 perusahaan yang berbeda. Ini menarik sekali. Nah, di dalam undang-undang perkeretaapian yang kita miliki sekarang ini kan dibuka kesempatan itu. Kesempatan bahwa swasta itu bisa juga melakukan investasi untuk pelayanan kereta api. Saya kira ini sangat positif ya. Tetapi ada dua ini saya kira menjadi PR kita. Satu tadi yang sudah saya sampaikan, yang namanya BUMN kita itu memang harus disehatkan, sehingga dia bisa kompetitif pada saat ada pemain baru masuk. Karena ada national interest kan di sana. Yang kedua, pemain-pemain baru ini yang masuk ini pasti akan ragu-ragu kalau kondisi sekarang. Karena apa? Yang namanya regulatory frameworknya itu belum sangat jelas. Beberapa isu penting mengenai pemisahan aset, beberapa isu penting mengenai full spin off dari Jabodetabek. Kemudian peraturan penting mengenai perhitungan subsidi. Itu belum sangat firm ya, ditetapkan sebagai landasan. Nah, sehingga dugaan saya para pemain-pemain baru ini akan wait and see. Nah, jadi tetap dugaan saya dalam 2, 3 atau 4 tahun terakhir ini, selama periode kabinet sekarang ini, tampaknya fokusnya harus kepada penyehatan PT Kereta Api dan Kereta Komuter Jabodetabek, sambil kemudian nanti di daerah-daerah yang di luar Jawa atau rel baru itu baru kita bicara yang terutama yang barang ya, kereta batu bara di Kalimantan, kereta pengangkut CPO dan batu bara di Sumatera. Itu sesuatu yang saya kira sangat positif ya, sangat menarik perhatian para investor. Tapi kalau di dalam track yang ada, saya kira pemainnya masih akan PT Kereta Api. Oh ya, oke. Menarik sekali apa yang Anda ungkapkan Pak Danang. Dan saya yakin ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk para pemirsa dimanapun mereka berada. Oke pemirsa, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.